di percakapan pasca observasi bersama saya Ferry Ardiansyah, sarjana pendidikan dari SLB Negeri Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 11. Saya di sini masih ditemani oleh Ibu Rizkia setelah diobservasi pada kegiatan supervisi akademi kemarin, dan saat ini saya ditemani dengan Ibu PP, Ibu Haji Ai Rohimah sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizkia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizkia terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Untuk observasi yang kemarin, gugup tentunya ada ya, karena mungkin tidak terbiasa ngajar sambil ditonton. Tidak hanya saya Bu yang gugup, tapi murid-murid saya juga, karena mereka itu anak tunagrahita ringan, jadi agak paham gitu, paham kalau mereka itu sedang di-shoot, sedang dilihat cara belajarnya gitu. Jadi tidak cuma saya yang gugup, anak-anak juga gugup. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terus ditambah ada autis juga ya? Iya betul. Ada autis juga ya? Yang dia itu nggak bisa, ada orang baru kan ya biasanya. Iya. Gitu. Jadi harus ada penyesuaiannya. Iya betul. Baik, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam observasi tersebut kemarin? Kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk area pengembangan yang telah saya sampaikan dulu sebelumnya, yaitu saya mengambil dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya, saya berharap setelah belajar anak mampu memahami konsep banyak bilangan yang lebih banyak dan bilangan yang lebih sedikit, sehingga pada aspek keterampilannya nanti anak mampu menyusun angka dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa menggunakan media konkret. Karena selama ini kalau untuk media konkret ya Pak, kemarin sudah diperlihatkan juga. Betul. Kalau untuk media konkret anak mampu, tapi kalau untuk tidak tanpa media itu mereka masih kesulitan. Meskipun mereka itu SMP ya. Iya. Ya cenderung ngeblank ya. Iya, si anak itu bingung ya tanpa media konkret itu. Baik. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah sampai Ibu tadi sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau kemarin dilihat dari hasil pembelajaran kemarin, alhamdulillah ada yang berhasil dan ada juga yang kurang, karena mungkin pembelajaran untuk anak-anak seperti ini tidak butuh satu kali pertemuan ya. Betul. Mungkin bisa jadi satu rencana pembelajaran atau satu modul itu untuk 1 bulan. Atau 2 bulan atau bahkan 1 semester. Tapi alhamdulillah kemarin dari beberapa murid yang diobservasi ada 1 dan 2 murid yang sudah mulai paham. Ya. Mungkin tinggal pengulangannya saja nanti. Iya. Ya, jadi yang sudah dilakukan dengan baik sudah sesuai, namun masih ada kekurangan ya Bu. Selanjutnya menurut Ibu apakah kekurangan atau kendala yang dihadapi Ibu itu saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu bagaimana Bu? Kalau untuk kekurangannya dilihat dari hasil pembelajaran kemarin, dilihat dari respon siswa, karena anak tunagrahita sama anak autis itu kan setiap harinya tuh moodnya tuh berubah ya. Betul. Kadang moodnya dari rumah dibawa ke sekolah, sehingga itu menjadi hal yang sangat sulit gitu menurut saya selama saya mengajar di SLB, karena awal pembelajaran itu kita harus mengajak siswa untuk memotivasi siswa supaya dia mau gitu untuk belajar, untuk aktif dalam pembelajaran. Itu saja sih, di awal aja memang sulit. Jadi harus ditingkatkan harus dibenahi dulu ya, itu moodnya
moodnya Moodnya, harus iya. baik dulu ya sebelum Iya. melakukan pembelajaran Iya, itu. betul, betul, betul. Nah, jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu, dan kenapa mereka tidak aktif atau tidak terlibat di dalam pembelajaran itu? Mungkin tadi ya salah satunya faktor mood. Iya, Mood. motivasi. Selain itu ada lagi nggak, Bu, yang Kalau menurut saya kemarin itu saat pembelajaran mungkin metode yang saya gunakan itu kurang bervariasi juga ya. iya. Karena mungkin bisa jadi karena metode yang kurang bervariasi jadi anak cenderung bosan, jadi kurang aktif saat pembelajaran. Kemudian selanjutnya pemilihan media. Sebenarnya kalau di SLB ini kita guru yang membuat modul merasa media pembelajaran yang akan kita berikan itu akan sesuai, akan tepat, akan seru gitu di bawah di kelas. Tapi ternyata karena di kelas itu dengan siswa yang bervariasi, mungkin media itu cocok untuk satu siswa dan tidak cocok untuk siswa lainnya, sehingga mungkin kedepannya saya harus memikirkan kembali media apa yang cocok untuk mereka sehingga mereka bisa bersama-sama menggunakan satu media bersama-sama gitu. Betul. Satu media tapi cocok untuk semua gitu maksudnya. Dengan beberapa hambatan si anak itu Iya ya. betul, karena Jadi, di kelas itu ada autis, tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. iya, jadi tidak berfokus pada satu space anak gitu ya. Iya betul. Jadi bisa Gitu. mencapai. Jadi apa namanya? Jadi motivasi juga buat kita buat belajar ke depannya. Betul. Nah, berarti rencana ke depan saat proses pembelajaran akan menyesuaikan kembali, lebih bervariasi Iya, kembali betul. betul. Dengan menggunakan daya belajar anak disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak itu, atau bisa saja dengan satu metode dapat mencakup semua anak begitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu dapat terrealisasi dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu satu lagi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana yang Ibu sampaikan barusan? Insya Allah segera. Segera ya. Mungkin pembelajaran berikutnya selanjutnya. Yang mudah-mudahan bisa diterapkan ya dalam pembelajaran sehari-hari untuk ke depannya. Baik, itu barangkali Ibu pertanyaan terakhir saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas jawaban dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu dapat menjadi manfaat dan rencana Ibu sendiri dapat terrealisasi lebih cepat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pepe atau Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi dan kegiatan observasi di kelas. Terima kasih Pak Peri atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktek coachingnya udah bagus ya. Ini udah berjalan dengan sangat baik ya menurut saya. Cuman kalau bisa jangan ada kata kira-kira ya seperti itu ya. Oh begitu. Ya. Kemudian ketika saya mendengarkan itu udah baik buat anak SLB ya. Apalagi itu penemuan baru ya di saya kan sebagai pengajar praktik, mengajar di SMA, jadi saya tahu di SLB itu ada yang seperti kelasnya kelasnya itu tunagrahita, kemudian ada autis ya, jadi beda-beda ya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan semangat siswa untuk belajar ya dengan keterbatasan mereka ya. Nah, perlu ditingkatkan lagi ya. Siap. Jadi siap untuk kedepannya semakin bagus. Amin. Mungkin refleksi dari saya dicukupkan sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik yang Ibu berikan kepada kami sebagai bahan koreksi dan introspeksi barangkali untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki lagi ke depannya. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan
percakapan praobservasi ya Bu. Ya, Beberapa hari ke belakang, kemudian kita melakukan observasi di hari Senin kemarin, dan percakapan hari ini melakukan percakapan pasca observasi di penilaian individu yang kelima di angkatan 11 ini. Baik, kepada Ibu Pepe dan Ibu Rizkia saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri saja kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.